Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apoy, tempat kita menggali khazanah sejarah dan budaya Islam Nusantara. Halo pendengar setia, kembali lagi bersama saya Zaki, siap menemani kalian dengan obrolan yang inspiratif dan mencerahkan. Baca kan ada nama Dan kan? saya, Dan saya Apoy atau Arya selalu bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan perspektif baru. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Benar sekali Apoy. Kita akan mengupas tuntas tentang tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. siapa lagi kalau bukan Wali Songo, 9 wali yang namanya abadi dan dalam sejarah dan hati kita. Tepat sekali Zaki. Kita akan membahas latar belakang, peran, strategi dakwah, legasi, hingga relevansi Wali Songo di era modern ini. Jadi siapkan diri kalian untuk menyimak obrolan kita yang panjang namun insya Allah bermanfaat. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada sebagian pendengar yang masih belum terlalu familiar dengan istilah Wali Songo. Bisa dijelaskan lebih detail, Rizky? Oke, tentu Jaki. Wali Songo secara harfiah berarti 9 wali. Mereka adalah para ulama yang hidup dan berdakwah di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka bukan hanya sekedar tokoh agama, tapi juga pemimpin spiritual, guru, pendidikan, seniman, budayawan, terus bahkan penasihat kerajaan. Mereka memiliki peran yang sangat kompleks dan multidimensional dalam masyarakat. Mereka adalah para intelektual organik yang menyatu dengan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang relevan. betul sekali Jaki. Nah, siapa saja sih kesembilan wali yang luar biasa ini? Mari kita sebutkan satu persatu dengan sedikit penjelasan singkat. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali yang pertama kali datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliau dikenal sebagai Pedagang yang jujur, dermawan, dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat karena akhlaknya yang begitu mulia. Selanjutnya ada Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat penting dan berpengaruh pada masanya. Banyak ulama besar yang lahir dari pesantren ini, termasuk sebagian besar Wali Songo. Sunan Ampel juga dikenal sebagai guru yang sangat disiplin dan tegas dalam mendidik murid-muridnya. Beliau menekankan pentingnya akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Beliau adalah teladan bagi para penduduk muslim di seluruh Indonesia. Kemudian ada Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai seniman yang ulung dan ahli dalam bidang musik. Beliau menggunakan gamelan sebagai media dakwah untuk menarik perhatian masyarakat. Sunan Bonang juga menciptakan berbagai tembang atau lagu yang berisi pesan-pesan Islam. Tembang-tembang ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa pada masa itu. Selanjutnya ada Sunan Derajat yang dikenal sebagai wali yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan budaya. Beliau menghormati tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat serta berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang unik, yang menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam dan Hindu. Ini adalah simbol toleransi dan harmoni antara umat beragama. Selanjutnya ada Sunan Giri yang dikenal sebagai wali yang sangat dekat budaya Jawa. Beliau menggunakan wayang kulit, gamelan, dan berbagai tradisi Jawa lainnya sebagai media dakwah. Sunan Giri dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ada Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan masyarakat Jakarta. Beliau berdakwah di daerah-daerah terpencil dan pegunungan, serta membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka. Sunan Kalijaga juga menciptakan berbagai cerita wayang yang mengandung pesan-pesan Islam. Beliau adalah seniman dan budayawan yang sangat kreatif dan inovatif.
Selanjutnya ada Sunan Muria yang dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan neraka jelata. Dia berdakwah di daerah-daerah terpencil dan pegunungan, serta membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang sederhana dan rendah hati. Beliau selalu berusaha untuk berada di dekat rakyat dan memahami kebutuhan mereka. yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai Wali juga seorang pemimpin politik. Beliau adalah Sultan Cirebon yang berhasil membawa Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan Islam yang penting di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, serta mengirimkan utusan ke berbagai negara untuk memperluas jaringan perdagangan dan diplomasi. salah satu hal yang membuat Wali Songo begitu berhasil dalam menyebarkan agama Islam adalah strategi dakwah mereka yang sangat adaptif dan inovatif. Mereka tidak menggunakan pendekatan yang kaku dan dogmatis, tapi justru mengislamikannya, yaitu mengisi budaya tersebut dengan nilai Islam yang luhur. Contohnya adalah penggunaan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Beliau tidak melarang pertunjukan wayang, tapi justru memodifikasi. Memodifikasi cerita-cerita wayang agar mengandung pesan-pesan tauhid, akhlak dan keadilan. beliau juga menciptakan tokoh-tokoh baru dan cerita wayang, seperti Punakawan yang menjadi simbol kebijaksanaan dan humor. Selain wayang, Wali Songo juga menggunakan gamelan, tembang, dan berbagai seni pertunjukan lainnya sebagai media dakwah. Mereka menciptakan lagu-lagu yang indah dan menyentuh hati yang berisi pesan-pesan agama dan moral. Lagu-lagu ini sangat populer di kalangan masyarakat, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima dan dipahami. Wali Songo juga menggunakan pendekatan pendidikan dalam menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi Pusat pendidikan dan pelatih bagi para calon ulama dan pemimpin masyarakat. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan umum, keterampilan, dan etika. Wali Songo juga memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah Teladan dalam hal kesederhanaan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Mereka tidak hanya berbicara tentang agama, tapi juga mengamalkannya dalam tingkatan nyata. hal ini membuat masyarakat semakin percaya dan menghormati mereka. Di era modern ini, legasi Wali Songo masih sangat relevan dan penting bagi kita semua. Kita bisa belajar dari mereka tentang bagaimana menjadi muslim yang moderat, toleran, dan inklusif. Kita bisa belajar tentang bagaimana menggunakan seni adalah budaya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan membangun peradaban yang baik. kita juga bisa belajar tentang bagaimana Peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Di tengah maraknya isu intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial, legasi Wali Songo menjadi penunjuk dan penawar bagi bangsa Indonesia. Kita harus terus melestarikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah obrolan kita tentang Wali Songo, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengenal sejarah dan legasi dan tokoh-tokoh besar Islam di Indonesia. Mari kita jadikan legasi Wali Songo sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.